Berpuasa bukanlah praktek religius yang asing. Banyak agama melangsungkannya. Bahkan dengan berbagai macam cara, upaya berpuasa adalah sebuah disiplin yang sangat baik untuk seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyelami serta memahami apa yang Tuhan inginkan dari hidup setiap kita. Dan karenanya berpuasa adalah sebuah masa pantang untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang bisa merusak hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam kitab suci sendiri, berpuasa muncul 68 kali berdasarkan Alkitab LAI versi terjemahan baru. Dan setiap orang beragama tahu sendiri tentang berpuasa itu. Penerapannya juga berlangsung dengan berbagai macam cara dan metode. Namun sekarang pertanyaannya, apakah berpuasa itu hanya sekedar untuk menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari amarah atau kegeraman, atau hal-hal yang berkaitan dengan hal buruk yang merusak hubungan dengan Tuhan? Tentu saja berpuasa bukan sesuatu yang pasif di mana kita menahan diri atau menguasai diri. Tetapi berpuasa juga adalah satu tindakan yang aktif untuk setelah menahan diri untuk tidak menjadi marah atau tidak makan makanan sembarangan. Tetapi juga ada puasa yang aktif, yaitu berupa sebuah tindakan konkret yang dilakukan dalam rangka untuk mempraktikkan kedekatan dengan Tuhan itu kepada orang lain. Karenanya berpuasa harusnya memberikan sukacita, memberikan ketentraman, kelegaan, dan tanpa memasang wajah yang muram. Apa maksudnya? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dua bagian yang akan kita renungkan. Pertama dari Yesaya 58 ayat 5-8. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan menyatakan prinsipnya tentang berpuasa. Sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebut berpuasa mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang aku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan bila engkau lihat orang telanjang, supaya engkau beri dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran jadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dan satu bagian lagi dari Matius pasal yang ke-6 ayat 16-18. Ini adalah ungkapan Tuhan Yesus pada masa di mana orang-orang pada masa itu juga berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Tapi bila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dua topik tentang puasa, yang satu dari Perjanjian Lama di dalam kitab Yesaya tadi, digambarkan tentang bagaimana berpuasa yang pasif yang seringkali orang lakukan, yaitu dengan merendahkan diri, menundukkan kepala, membentangkan kain karung dan abu. Dan ini yang dianggap orang pada masa itu berpuasa bagi Tuhan. Tapi Tuhan menegur lewat Nabi Yesaya. Dia mengatakan puasa bukan pasif dengan merendahkan diri, tunduk kepala, diam saja, dan tidak lakukan apa-apa. Tapi malah Tuhan menjelaskan tentang bagaimana berpuasa yang Dia kehendaki, yaitu supaya membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk,
memerdekakan orang teraniaya, mematahkan kuk itu, memecah-mecah roti bagi orang yang lapar, membawa orang miskin yang tidak punya rumah, dan melihat orang yang telanjang, serta memberikan dia pakaian. Dengan kata lain, bahwa yang Tuhan ajarkan kepada orang pada zaman Nabi Yesaya adalah sebuah puasa yang bukan semata pasif untuk diri sendiri, demi kepentingan diri sendiri, tetapi aktif, yaitu demi orang lain. Sesuatu yang sifatnya interaktif, bukan membuat kita diam dan tidak saling tegur sapa lagi saat berpuasa, tapi malah melakukan sebuah tindakan yang memperlihatkan kesaksian tentang Tuhan kepada orang lain. Ini merupakan bagian dari disiplin berpuasa yang lengkap. Puasa yang bukan saja pasif tetapi aktif, sehingga digambarkan terang orang-orang percaya merekah bagai fajar, luka akan pulih. Kenapa? Karena ada saling menyembuhkan pada masa puasa itu. Kebenaran jadi barisan depanmu, dipimpin oleh kebenaran, dan kemuliaan Tuhan di barisan belakangmu, diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Inilah berpuasa yang aktif. Namun pada zaman Yesus, puasa yang ditegur kepada orang-orang beragama pada waktu itu adalah karena mereka memasang wajah muram. Istilah "janganlah muram mukamu seperti orang munafik" ini merupakan sebuah ungkapan yang menggambarkan kesedihan para pegawai Firaun yang dipenjara bersama dengan Yusuf. Digunakan istilah bahasa Yunaninya skitropos. Dan kata ini juga menggambarkan sebuah kesedihan dan keputusasaan dua murid yang memikirkan kematian Yesus dalam Lukas 24 ayat 17. Istilah ini merupakan sebuah kesedihan yang tidak biasa, tetapi sesuatu yang justru dipasang oleh orang-orang beragama pada waktu mereka berpuasa, sehingga terlihat seperti sedang murung, padahal aslinya tidak semurung apa yang diperlihatkan. Dengan kata lain, mengubah air muka mereka, menampilkan sebuah acting wajah yang tampaknya sedang bersedih dan bersusah hati saat berpuasa. Tidak ada kegembiraan di sana, tidak ada kesukacitaan, tidak ada yang namanya sebuah hal yang biasa dilakukan dan dengan gembira dilakukan. Digambarkan minyaki kepala, cuci mukamu, supaya engkau tetap menjadi pribadi yang biasa pada saat berpuasa tanpa harus memunculkan bahwa engkau sedang berpuasa. Dan di situ dikatakan bahwa Allah Bapa melihat yang tersembunyi. Di dalam zaman Yesus memang orang-orang beragama seringkali pamerkan keagamaan mereka. Mereka memperlihatkan kewajiban keagamaan mereka kepada orang lain agar mereka dipuja dan dihormati. Jelas ini bukan satu hal yang Tuhan perkenankan. Tuhan ingin supaya berpuasa kita adalah sebuah berpuasa bukan menampilkan wajah muram, memasang topeng-topeng wajah muram, tetapi justru menjalani dengan tentram. Bukan saja menahan diri untuk tidak geram dan marah-marah, tetapi menjalani dengan hati yang tentram. Inilah pesan sabda Tuhan hari ini. Kalau di dalam masa-masa ini ada banyak orang beragama sedang berpuasa, sabda Tuhan ingatkan bahwa puasa yang Tuhan kehendaki bukan puasa pasif yang tahan diri tanpa geram, tetapi jalani aktif, membantu, menolong, melayani orang lain, membuat cinta kasih itu nyata, menolong mereka dengan hati yang ikhlas, dan juga menjalankan puasa itu sebagai ritual dengan penuh hati tentram, tanpa mempermainkan air muka seolah-olah muram dan susah. Mari kita jalankan setiap kegiatan, aktivitas rohani kita dengan takut akan Tuhan. Jalani dengan hati yang penuh gembira, ketentraman dinyatakan, dan tanpa berpura-pura dan memasang wajah yang muram. Tuhan mengasihi kita yang melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, sukarela, dan penuh cinta kasih yang daripada Tuhan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Amin.